Ya, selamat malam pemirsa. Bagaimana kabar Anda di kesempatan malam hari ini? Senang sekali saya Beki Chandra bisa hadir kembali di layar televisi Anda dalam acara Stetoskop. Baik, Stetoskop malam hari ini akan mengupas berbagai macam isu-isu kesehatan yang penting untuk Anda ketahui dan juga penting untuk keluarga Anda. Di malam hari ini yang sangat berbahagia juga sudah hadir para praktisi kesehatan yang akan memberikan informasi kesehatan kepada Anda. Sudah hadir di sini ada Ibu Farida. Selamat malam Ibu. Selamat malam Mas Beki. Iya, dan pemirsa juga ada Bapak Albertus di sini. Apa kabar Bapak? Baik. Ibu juga baik ya? Iya, Iya. sehat. Alhamdulillah sehat semuanya. Baik, pemirsa di rumah, nanti kita akan berbincang-bincang banyak tentang topik kita malam hari ini, yakni mengenai tunagrahita. Apa itu tunagrahita? Tentunya kita akan bahas dengan Ibu Farida dan juga Bapak Albertus. Saya tanya dulu ke Ibu Farida. Ini apa sih Bu yang disebut dengan tunagrahita? Oke, Mas Beki ya. Jadi mungkin selama ini kalau kita mendengar kata tunagrahita, itu kan sesuatu yang asing gitu ya. Nah, mungkin kita lihat dulu penggalan katanya dulu ya. Kan berasal dari kata tuna dan grahita. Tuna itu sendiri artinya adalah merugi. Kalau grahita itu pikiran ya. Jadi artinya di sini ada suatu kelemahan dalam pikiran. Baik, baik. Atau kalau istilah awamnya ini Mas, idiot ya. Idiot. Atau pernah dengar retardasi mental atau retardasi RM mental. gitu ya. Atau mungkin istilah awam lagi biasanya terbelakang mental atau cacat mental. Baik, mungkin Oke. biasanya istilah tunagrahita ini masih asing. Ya, baik. Karena yang biasanya kita dengar di masyarakat biasanya ada idiot, mungkin Ya, kita tahu. Baik, berarti tunagrahita ini hampir sama atau sama Ibu ya? Iya, dengan sama. idiot. Iya, karena tadi kan dari kata lemah pikiran ya. Idiot atau kalau istilah kasarnya lagi kalau Arema bilang ya apa bodoh atau idiot ya. Keterbelakangan mental. Ya, Baik. dunggu, Baik. tolol mungkin ya. Baik. Itu identik dengan itu ya. Ini apakah sama seperti autis Ibu? Kalau dikatakan juga salah satu gejalanya gitu ya, seperti anak autis. Jadi Baik. keterbelakangan mental ya. Baik. Autis sendiri nanti ada autis yang diem dan ada autis yang hiperaktif atau yang selalu bergerak ke sana ke sini. kemari Iya, mencari sesuatu. oke. Baik. Kalau bahasa kerennya gitu ya. Baik. Oke, ya. Nah, ini kalau kita berbicara tentang tunagrahita ini pasti tidak lepas juga dengan penyebabnya, Ibu. Ya. Penyebabnya apa? Oke ya. Jadi kita tahu Mas bahwa penyebabnya biasanya yang gampang dilihat itu adalah tes dengan tes IQ. Kita tahu bahwa IQ normal itu adalah antara 90 sampai 110. Nah, pada anak-anak dengan keterbelakangan mental atau retardasi mental ini biasanya IQ-nya di bawah dari 84. Baik. Kurang dari 84. Itu yang penyebabnya. Kemudian biasanya berlangsung sampai usia 18 tahun. Baik. Jadi mulai bahkan sejak di dalam kandungan itu juga bisa terdeteksi, tapi biasanya akan terlihat pada saat begitu lahir dan berhubungan dengan orang lain. Baik. Dan biasanya akan terjadi suatu istilahnya kekurangan perilaku adaptif. Oke. Kekurangan perilaku adaptif itu adalah kecenderungan anak itu tidak bisa berperilaku seperti anak yang Seperti anak lain. umumnya. Ya, Baik, baik. Jadi kalau yang lain itu ada bisa bersosialisasi, dia tidak bisa. Baik. Yang lain bisa menerima informasi dengan cepat, dia tidak. Jadi yang dimaksud kekurangan perilaku adaptif di sini adalah tidak bisa mengikuti seperti perilaku anak normal lain. Baik. Tadi disebutkan dalam kandungan itu sudah bisa terdeteksi adanya gejala. Ya. Seperti itu. Kalau misalkan secara genetika apakah bisa menurun itu, Ibu? Iya, jadi di sini dikatakan ada penyebab itu ada 3 Mas. Sebelum tadi saya katakan sebelum lahir, Sebelum kehamilan, lahir. kemudian pada saat proses kelahiran, Baik. dan setelah melahirkan. Baik. Nah, biasanya kalau sebelum lahir selama kehamilan itu biasanya terjadi pada ibu-ibu yang mengalami suatu infeksi penyakit. Oh, Nah, gitu. jadi pada saat hamil ada misalkan apa yang sering ya cacar. Oke. Ya, kemudian herpes ya, penyakit-penyakit infeksi yang apa ya, yang bisa agak langsung yang agak berat ya. agak berat. Nah, sehingga kuman atau virusnya itu menyerang pada Janin. janin. Baik, ya. jadi mengganggu perkembangan otak si janin itu sendiri. Jadi hati-hati kalau ibu dengan
biasanya kalau ibu dengan sakit cacar atau herpes itu harus disiasati gitu ya, Disiasati sering juga. kontrol dan lain sebagainya. Baik. Itu pada saat kehamilan. Nah, pada saat kelahiran juga sering terjadi persalinan yang lama atau mungkin dengan tindakan-tindakan vakum dan lain sebagainya, atau mungkin bayi-bayi yang prematur. Prematur. Nah, Itu juga bisa menjadi salah satu penyebabnya juga Ibu ya? iya, dari retardasi mental atau Oke. tunagrahita tadi. Saya jadi takut ini. Nanti kalau istri saya hamil jadi harus hati-hati juga ini Bu ya. Iya, jadi pencegahan pada saat kehamilan itu juga penting. Jadi kalau begitu sakit secepatnya Langsung dilakukan. ditangani Bu ya. Iya. Baik. Saya ke Pak Albertus dulu. Nah, kita kan sudah tahu nih Pak, tadi ada berbagai macam penyebabnya sudah dijelaskan sama Ibu Farida. Nah, saya mau tanya dulu ke Pak Albertus. Ini kalau kita sudah tahu penyebabnya semacam itu, cara pencegahannya seperti apa Bapak? Iya, terima kasih. Jadi sebenarnya ada beberapa faktor penyebab. Tadi disampaikan Bu Farida bahwa prenatal atau sebelum dilahirkan, kemudian pada saat dilahirkan natal dan setelah atau postnatal. Nah, ada beberapa hal yang barangkali perlu disampaikan. Tadi disampaikan tentang penyebab infeksi ya, terutama adalah infeksi virus. Jadi ya, rubella atau campak Jerman. Oke. Campak Jerman adalah infeksi yang paling sering kalau terjadi pada saat prenatal, terutama triwulan pertama. Oke. Ini yang hati-hati untuk ibu-ibu yang hamil pada triwulan pertama. Jangan sampai terkena infeksi virus. Oke. Karena biasanya infeksi virus itu sering tidak terlalu tampak, silent gitu ya. Kelihatannya hanya seperti flu biasa, tapi ternyata setelah dilahirkan anaknya mengalami masalah. Oke. Tapi kadang-kadang tidak terdeteksi sebelum anak itu masuk sekolah. Jadi ketika sudah masuk sekolah, oh Baru ternyata anak terdeteksi. ini Oh ya, terkena penyakit ini semacam itu. Iya. Baik. Bukan penyakit ini. Ini Sejenis salah satu bentuk gangguan, gangguan, di mana kemampuan inteligensi si anak ini rendah. rendah. Iya. Baik. Jadi ini juga susah juga Bapak ya, berarti untuk mengetahui ciri-cirinya nih di dalam janin apakah dia terinfeksi virus ini atau enggak. Terus Iya. cara yang paling efektif untuk mendeteksi Yang paling bagaimana? efektif adalah yang pertama adalah melalui program imunisasi baik pada ibu maupun pada anak. Baik. Ibu sebelum hamil itu atau belum menikah itu harus melalui program imunisasi. Iya. Ya. Kemudian untuk berikutnya adalah sebaiknya hamil jangan terlalu muda. Oleh karena itu jangan menikah muda. Baik. Menikah harus cukup umur. Ini- Kemudian perlu dikonsultasi genetik. Oke. Jadi kalau pasangan mau menikah itu harus pergi ke dokter untuk konsultasi tentang genetiknya. Kira-kira ada faktor yang saling memberatkan, karena kan ada suami istri yang dua-duanya mempunyai kemungkinan kekurangan yang saling memberatkan. Baik, Sehingga pada baik. itu dilahirkan anak cenderung untuk mengalami gangguan yang memberatkan itu. Baik. Jadi harus cek dulu ketika merencanakan punya baby semacam itu Iya. Bapak ya. Kemungkinan berikutnya lagi, ibu-ibu jangan minum alkohol pada waktu hamil. Hamil. Ya. Kemudian risiko tinggi pada waktu kehamilan, contohnya misalnya anemia. Baik. Ibu-ibu dengan kekurangan darah ya, itu sebaiknya tidak hamil dulu. Kemudian ibu-ibu dengan peminum alkohol juga jangan. Ibu-ibu dengan hipertensi juga sebaiknya Baik. jangan hamil dulu. Baik. Berarti harus nunggu dulu normal baru Iya. merencanakan untuk hamil. Iya, Semacam itu pada waktu sebelum hamil. Setelah hamil maka harus selalu dipertahankan kondisi kesehatannya supaya optimal. Oke. Dan pada waktu ibu hamil harus segera atau sering cek kehamilannya. Baik. Iya. Jadi biar tahu perkembangan nih si janin di dalam perut ini apakah normal, terjadi Iya. gangguan, terkena virus atau semacam itu. Betul. Harus rajin-rajin pemirsa di rumah. Jadi kalau misalkan Anda sekarang sedang hamil triwulan pertama Bapak ya tadi ya. Triwulan pertama iya. itu sangat rentan sekali terkena virus. Iya. Jadi harus hati-hati, coba secara reguler memeriksakan diri ke dokter. Saya kembali lagi ke Bu Farida. Nah, tadi kita sudah tahu penyebabnya apa, kemudian sudah pencegahannya bagaimana secara singkat dari Pak Albertus. Nah, sekarang bagaimana untuk menegakkan diagnosa anak dengan tunagrahita, Ibu? Oke, nah seperti yang saya sebutkan tadi Mas Beki bahwa untuk memastikan bahwa anak kita itu mengalami retardasi mental, Baik. nah sebaiknya kita lakukan tes IQ. Biasanya di TK itu kan sudah mulai ya. Ya. Biasanya contohnya seperti anak saya itu pada saat masuk TK sudah dilakukan tes IQ. Baik. Gitu. Nah dari situ kita bisa tahu
anak saya ini masuk ke dalam IQ normal atau mengalami gangguan di dalam retardasi mental. Baik, baik. Nah, klasifikasinya untuk menegakkan itu biasanya ada dibagi menjadi retardasi mental yang ringan, sedang, berat, dan sangat berat. Baik, baik. Nah, kalau yang ringan itu biasanya kita dapatkan angka, kalau tadi 55 sampai dengan 70. Jadi masih mendekati normal ya. Ya. Nah, biasanya pada penderita yang ringan ini memang sangat mirip dengan anak yang normal, baik secara fisik ataupun secara perilaku itu tidak terlalu begitu mencolok ya, karena masih ringan. Masih ringan. Tapi kita perlu waspadai kalau tes IQ-nya tadi di bawah normal, Baik, gitu, baik. sehingga nanti bisa melakukan stimulasi sedini mungkin. Nah, biasanya yang terlihat itu pada kondisi yang sangat berat itu di bawah 20. Di bawah 20 itu Iya. berarti tergolong sudah berat. Sangat berat, berat. iya. Baik, nanti kita lanjutkan lagi tentang Iya. klasifikasi ini, Bu, yang Iya, mulai iya. ringan, sedang, dan berat. Dan Iya. pemirsa jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan perbincangan ini lagi, tentunya setelah yang lewat berikut ini. Ya, terima kasih pemirsa, Anda sudah bersama kami, setia di Dama TV, masih bersama saya Becky Chandra dalam acara Stetoskop. Kita lanjutkan lagi perbincangan dengan Ibu Farida dan juga Bapak Albertus. Nah, tadi kita terakhir berbincang tentang klasifikasi Iya. yang ringan, yang sedang, dan yang berat. Nah, kita bisa lanjutkan lagi tuh, Bu. Tadi yang rendah tidak jauh beda dengan anak-anak normal. Iya, Nah, yang sekarang yang sedang ringan. itu seperti apa, Ibu? Ya, jadi Mas Becky, untuk menegakkan anak dengan retardasi mental, sebaiknya kita lakukan tes IQ. Nah, nanti setelah hasil dari tes IQ itu, biasanya kita kan dapat konsultasi ya, Baik. dari psikolognya Baik, biasanya baik. ya. Nah, dikatakan ringan, tadi saya katakan rentang antara 55 sampai dengan 70. Nah, kan mendekati normal ya. Iya, Nah, iya. biasanya perilakunya tidak begitu terlihat sih dengan anak yang normal. Nah, kalau yang sedang itu sekitar 40 sampai dengan 50, dan yang berat 20 sampai 40, dan yang sangat berat di bawah 20. Di bawah 20 itu Iya. berarti sudah mencolok sekali ya Iya. perilakunya dengan Nah, anak-anak itu yang lain. biasanya kita lihat yang kalau yang berat atau klasifikasi yang berat dan Iya. sangat berat itu gampang kita lihat. Yang biasanya kita lihat pada baik itu fisik gitu ya, Iya. ataupun kemampuan dia bersosialisasi dengan orang lain itu sulit kita Sulit. lihat. Baik, Ya, baik. juga begini. Untuk yang klasifikasi tadi, baik yang ringan, sedang, berat, dan sangat berat itu Ya. mudah diidentifikasi melalui perilakunya Perilaku. atau prestasi akademiknya. Hasil belajarnya Iya. gitu, Bapak, Jadi ya? begini. Iya. Kalau anak-anak dengan retardasi mental ringan, Iya. biasanya bisa untuk akademiknya bisa sampai kelas 5 SD. Tapi tidak pernah bisa lulus sampai selesai kelas 6. Oh, begitu. Iya, kelas 5. Kemudian yang sedang ini biasanya maksimal tingkat 2 SD. Ya, baik. Iya. Kemudian yang berat ini biasanya dia tidak mampu untuk belajar. Dia hanya bisa dilatih sedikit. Baik, berarti sudah terlihat sekali ketika belajar dia hanya bisa Mencapai tingkatan tertentu. Iya. Kemudian yang sangat berat, ini bahaya pun sudah tidak tahu. Jadi anak yang retardasi mental berat ini biasanya dikenal dengan idiosi atau idiot. Idiot. Ini berarti anak ini tidak mengenal ini makanan atau bukan makanan. Ini bahaya atau bukan bahaya. Baik. Ini bisa mencederai atau tidak, dia tidak tahu. Baik. Sehingga kalau kita melihat anak dengan idiot ini hampir sama dengan perilakunya, ya barangkali ya sedikit seperti hewan begitu barangkali. Baik, baik. Sudah tidak bisa berpikir secara normal seperti Iya, anak-anak bicara biasanya. pun tidak bisa. Baik, baik. Bicara Dan pun tidak perlu bisa. pendampingan. Mas. Perlu pendampingan Iya. khusus Iya, berarti anak-anak karena semacam memang ini. ketidakmampuan itu membahayakan dirinya atau Iya. tidak ya. Segala sesuatu, misalkan makanan ya mungkin apa yang ada dimakan, Baik, sehingga baik. ya seperti tadi Pak Bahkan Albert biasanya katakan usianya ya. nggak panjang ini. Oh, gitu. Anak Bapak. dengan idiosi, idiot, ini usianya nggak panjang. Baik. Biasanya dia mengalami gangguan sistem pencernaan makanan, sehingga dia mudah jatuh sakit dan meninggal. Baik, kalau secara perkembangan mentalnya dia pasti terhambat. Nah, kalau perkembangan fisiknya seperti apa, Bapak? Apakah orang-orang yang terkena tunagrahita ini mengalami perbedaan perkembangan fisik? Ya, kalau perkembangan fisik tergantung dari bagaimana anak ini mendapatkan suplai makan. Tetapi untuk proporsi fisik itu memang berbeda. Berbeda.
Artinya untuk perkembangan dalam arti kemampuannya berbeda. Misalnya anak-anak dengan idiot atau yang mental retardasi yang berat. Baik. Ini biasanya sering menggerak-gerakkan kepala, geleng-gelengkan kepala begini, kemudian suka mengayunkan tangan ke belakang begini misalnya, kemudian suka membentur-bentur kepalanya. Iya. Dan dia cenderung untuk duduk sendirian di sudut. Dia tidak berkomunikasi dengan anak lain karena dia sudah punya rasa harga diri yang rendah. Baik, baik. Berarti memang ini harus diwaspadai dan perlu pembimbingan khusus dari orang tua dan juga pendamping orang-orang di sekitarnya juga. Ya, orang-orang di sekitarnya harus memelihara. Biasanya Bapak dan Ibu ini orang-orang yang atau anak-anak yang punya tunagrahita ini biasanya dicap negatif sama orang-orang di sekitarnya. Wah, ini anak seperti mohon maaf biasanya dibilang ini orang gila. Betul. Nah, ya nanti saya jelaskan tentang perbedaan antara anak dengan keterbelakangan mental dengan anak seseorang yang mengalami gangguan jiwa. Baik. Nah, ini saya tanya dulu nih ke Bapak Albertus. Iya. Ini hal yang berbeda juga. Tadi kalau kita sudah bilang bertanya tentang perkembangan fisik, nah sekarang mental. Iya. Nah, apakah ketika sudah terkena tunagrahita itu memang akan mengalami keterbatasan intelektual seumur hidup, Bapak? Sebenarnya untuk keterbatasan ini untuk yang ringan dan sedang ini masih mungkin berkembang. Baik. Dia masih punya kemampuan untuk adaptasi, tetapi tidak banyak. Baik. Jadi misalnya kadang-kadang untuk retardasi mental ringan itu tidak terlihat seperti anak retardasi mental, karena dia bisa beradaptasi dengan orang lain dan ia juga bisa berkomunikasi dengan baik. Ya. Anak-anak kelas 5 SD kan bisa melakukan seperti itu. Baik. Tetapi untuk yang berat dan sangat berat biasanya tidak bisa. Tidak bisa ya. Baik. Ini ada kasus, Bapak. Saya pernah punya teman. Ini kalau dilihat dari kondisi fisik dan cara sosialisasinya dengan teman-teman yang lain itu normal-normal saja. Ya. Pada usia ketika dulu saya kenal dia itu usia 19 tahun. Ketika ada tes IQ, ternyata IQ-nya itu jauh dari teman-teman. Nah, apakah anak-anak dengan IQ yang rendah semacam ini juga tergolong memang dulunya pernah mengidap tunagrahita atau semacamnya? Nah, sekarang saya tanya dulu pada Mas Beki. Pada waktu anak usia 19 tahun ini kelas berapa ini? Ini sekitar kelas 2 SMA, Bapak. Udah kelas 2 SMA. 2 SMA ini. Nah, ini kemungkinan anak ini termasuk kategori dalam normal ya. Dalam normal, Bapak. Jadi normal tapi bodoh. Baik. Jadi IQ-nya sekitar antara 70 sampai 84. Iya, Jadi iya. tadi kalau kita lihat klasifikasi kan Mas, Iya. yang ringan itu mirip-mirip normal. Baik. Iya. Hanya perkembangan seperti tadi dikatakan IQ, tadi dikatakan setelah IQ di bawah normal. Iya. Nah, ya tadi 19 tahun SMA ya, Iya. Kan harusnya kalau normal itu SMA kan berapa tahun? Antara Iya, pada usia 17, 18 sudah pada selesai usia biasanya. 17, Oh, begitu. Iya, iya. Sehingga akan terlihat di situ bahwa mungkin dia bisa mengikuti, tapi dalam hal tertentu mungkin prestasinya seperti tadi dikatakan. Untuk anak-anak yang dual normal ini biasanya dia di SMA itu bersusah payah. Kemudian tidak mungkin bisa ke perguruan tinggi. Baik. Tapi Biasanya. ajaibnya Bapak, ini teman saya yang satu ini dia meskipun dengan kondisi IQ yang di bawah rata-rata dengan yang lain tuh jauh sekali Bapak. Cuman kalau dalam cara dia bersosialisasi itu Interaksinya bagus. bagus. Interaksi bagus, kemudian prestasinya dalam non akademis itu bagus. Dia pintar nari, kemudian baca puisi itu pintar sekali. Ya mungkin memang Ya tadi karena kan memang kategorinya masih ringan ya Mas ya. Kategori ringan masih sangat identik dengan yang normal. Baik. Dan tadi dikatakan IQ mungkin nggak tinggi-tinggi sekali, bahkan di bawah normal, tapi EQ-nya nah itu tadi ya. Ada gitu ya. Saya juga pernah heran kalau dalam pelajaran anaknya memang tidak pernah bisa. Tapi IQ dan SQ-nya mungkin jalan mungkin masih ya. jalan, bagus ya. ya. Baik. Ya. Nah, ini jadi pertanyaan lagi. Tadi kan sudah kita bahas tentang bahwa tunagrahita itu bisa saja kita perbaiki kalau kondisinya masih yang sedang-sedang saja. Caranya bagaimana, Bapak? Iya. Jadi sebenarnya ini salah satu materi yang barangkali mudah-mudahan akan saya coba untuk saya lakukan penelitian ini. Iya, baik. Jadi begini. Jadi tunagrahita terutama yang ringan dan sedang itu bisa dilakukan manipulasi sehingga pada waktu atau harapannya dia bisa mandiri seperti anak ya normal. Normal. Baik. Hanya saja barangkali di aspek tertentu dia kurang. Nah, dengan cara melatih orang tua, dengan membiasakan dengan
perilaku-perilaku tertentu, kebiasaan tertentu, maka harapannya tunagrahita yang ringan dan sedang itu bisa dilakukan. Artinya bisa dimanipulasi, bisa diperbaiki. Jadi dengan kata lain, orang tua diberikan pelatihan untuk membimbing anaknya memiliki skill tertentu. Betul. Baik. Ini biasanya orang tua sendiri biasanya salah paham atau salah dalam mendidik kalau anaknya sudah semacam ini diperlakukan sama seperti anak yang normal. Jadi tidak bisa, Bapak ya? Pada awalnya orang tua yang memiliki anak yang tunagrahita ini pasti mengalami suatu goncangan. Baik. Mengalami shock. Kenapa anak saya kok begini? Baik. Tapi dengan pendekatan kita, dengan penjelasan dan sebagainya, maka orang tua harus mau tidak mau harus menerima. Baik, baik. Kalau Ibu Farida sendiri pernah mengalami atau menangani kasus semacam ini, Bu? Mungkin ada kasus ada anak yang tunagrahita kemudian memberikan penyuluhan terhadap orang tua agar membimbing anaknya secara benar. Ya, jadi kita sering ya mahasiswa kita melakukan penelitian untuk anak-anak yang retardasi mental. Dalam hal ini memang autis itu ya. Ya. Nah, sering sekali memang seperti tadi dikatakan bahwa orang tua itu susah gitu ya menerima. Ya. Bahkan ada yang cenderung menyerahkan semuanya ke pembantu dan babysitter yang ada. Padahal sebetulnya stimulus itu kan orang tua itu sangat berperan gitu ya. Baik, baik. Sehingga sering sekali kita adakan pertemuan dengan orang tua bahwa sebetulnya kita bisa meningkatkan gitu ya. Artinya meningkatkan seperti tadi dikatakan dengan memberikan stimulasi dan pendidikan khusus. Saya yakin anak tunagrahita, apalagi kalau tingkatannya masih ringan sedang, dia bisa kok beradaptasi dengan yang normal. Baik. Bahkan di beberapa lembaga di UM itu juga sudah memasukkan anak-anak yang anak yang autis yang tingkatannya sedang ringan, mereka masuk di kelas yang normal. Baik. Karena dengan diberikan stimulus seperti anak normal, dia akan ada suatu peningkatan perilaku. Iya, hanya saja barangkali anak yang mengalami tunagrahita, baik yang sedang maupun ringan, itu kalau dipaksakan untuk mengikuti di sekolah reguler umum, biasanya memang dia harus kerja keras. Iya. Nah, kerja keras ini yang dia tidak mampu. Baik. Ini masalahnya. Masalahnya ada ketidakmampuan dia untuk menyamakan. Dan biasanya ada pendampingan, Mas. Iya. Jadi kecuali ada pendampingan begitu. Iya, memang ada suatu pendampingan sehingga suatu saat dia tidak harus berkumpul dengan anak yang sejenis gitu ya. Ada peningkatan gitu ya. Ini kalau yang sedang dan ringan ini masih gampang penanganannya masih gampang. Nah, kalau misalkan yang sudah terlalu berat, sudah akut, boleh kita bilang kayak gitu. Itu bagaimana pembimbingannya? Iya. Jadi dari beberapa kasus yang pernah saya ikuti ya, orang tua sering mengalami ya semacam tekanan mental gitu ya, juga. Mengalami frustrasi karena harapannya nggak sesuai dengan apa yang dipikirkannya ya. Anaknya ternyata mengalami gitu. Nah, biasanya pada akhir frustrasinya orang tua itu cenderung membawa anaknya ke unit pelayanan kesehatan jiwa. Mungkin ada yang pernah masuk di rumah sakit jiwa dan sebagainya. Padahal sebenarnya anak ini tidak mengalami gangguan jiwa yang dimaksud dengan gila tadi ya, atau gangguan jiwa yang dikenal dengan istilah apalagi ya. Anak ini hanya mengalami retardasi mental saja. Tapi karena orang tua saking bingung ya. Akhirnya dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Padahal sebenarnya ini tidak perlu ya. Harus tidak ada perlu penanganan yang lain, Pak sama Ibu ya. Baik, nanti kita lanjutkan lagi perbincangan tentang hal ini. Tentunya masih lebih menarik lagi. Tentunya pemirsa jangan kemana-mana, masih di Dama TV di acara Stetoskop. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam acara Stetoskop. Masih bersama saya, Becky Chandra dan juga Bu Farida dengan Bapak Albertus. Semakin menarik saja perbincangan kita. Karena disadari atau tidak disadari, anak-anak dengan tunagrahita ini sekarang sudah semakin banyak saja. Bahkan banyak cap yang dikatakan banyak orang itu negatif, anak-anak yang terkena tunagrahita. Nah, kita pengen membenarkan semua opini-opini tersebut dan bagaimana cara menanggulanginya, apa yang harus dilakukan dan juga penyebab-penyebabnya. Tadi kita sudah berbincang mengenai kondisi fisik, kemudian penyebabnya dan lain sebagainya. Nah, sekarang yang saya tanyakan lagi ke Bu Farida dulu nih ya. Ke Bu Farida. Kalau dari saat bayi sendiri itu tadi, itu sudah teridentifikasi Bu ya? Kalau terganggu dengan tunagrahita? Iya. Jadi seperti tadi dikatakan bahwa biasanya teridentifikasi sejak bayi itu nggak begitu kelihatan, Mas. Karena kan kita tahu respon bayi itu kan cuman menangis gitu ya dan lain sebagainya. Nah, biasanya teridentifikasi atau sudah mulai kelihatan sejak masuk sekolah.
Baru masuk sekolah kelihatan. Iya, masuk sekolah Baik. itu kan sekarang sekolah itu sejak dini ya. Baik. Ada playgroup usia 2 tahun, 3 tahun itu pokoknya sejak dia berhubungan dengan orang lain. Nah, mulai kelihatan di sini. Nah, biasanya seperti tadi dikatakan kalau tunagrahita itu kan ada lemah pikir ya, lemah pikir kognitif. Nah, biasanya di sini anak itu konsentrasinya terbatas ya. Baik, Kemudian sulit memahami hal-hal yang abstrak. Baik. Cepat lupa gitu ya. Kalau biasanya kalau distimulasi di TK atau playgroup itu kan sudah mulai menghafal lagu, menghafal kalimat dan lain sebagainya. Nah, biasanya ada suatu kelambatan di sini. Karena memang ada dalam proses berpikir dia mengalami suatu kelambatan. Kemudian dari segi bahasa. Nah, sudah mulai kelihatan juga sulit berkomunikasi. Baik. Kalau yang lainnya gampang menghafal puisi, lirik lagu, itu terus menyampaikan sesuatu itu Baik. sulit. Atau sulit menerima instruksi dari gurunya. Baik. Harus berkali-kali gitu ya. Itu dari segi bahasa. Kemudian dari segi motoriknya. Mungkin tidak seperti anak-anak yang lain gitu ya. Baik. Kan ya, bermain motorik itu misalkan dia atau kalau enggak mudah jatuh atau tidak terampil atau bosan. Kadang-kadang Cepat bosan Betul. juga. Cepat bosan. Jadi Bapak. tidak terampil, mudah jatuh, Iya. itu Cepat betul bosan. memang. Iya, Jadi, betul. terus nggak tuntas gitu ya. Iya. Biasanya kalau di TK itu ada membuat puzzle dan lain sebagainya, dia tidak tuntas, cenderung pergi ketuntasan itu Ketuntasannya tidak ada. masih Oke. kecil berarti ya. Iya. Ini saya jadi ingat dulu saya waktu kecil juga semacam itu. Atau jangan-jangan saya juga pernah terkena sindrom tunagrahita. Enggak, tapi itu kan satu aspek kan Mas. Tapi kalau ini lengkap, Lengkap, dari baik. proses pikirnya, dari bahasanya, dari motoriknya, Baik. kemudian dari sosialnya. Itu susah diajak untuk bersosialisasi Sosialisasi dengan anak-anak yang lain. Kamu grup ini dia semuanya sendiri, Iya, kan baik. begitu ya. Nah, Baik, itu baik. perlu dicurigai. Sehingga sejak awal dilakukanlah tes. Karena itu sekarang kan di TK-TK itu digalakkan gitu ya. Iya. Kalau gurunya mengalami kesulitan untuk memberikan stimulasi, biasanya kan ada tes. Ada tes IQ, tersendiri iya. untuk menentukan ini sebenarnya anak benar-benar terkena tunagrahita Iya, atau enggak. sehingga Semacam nanti itu. stimulasi sejak dini kan lebih bagus daripada sudah Harus terlambat nunggu. kayak tadi ya. Iya. SMA baru dites IQ. Waduh, nggak Akhirnya tahu. Kemudian pemahaman tentang sesuatu yang abstrak. Iya. Ini anak-anak dengan tunagrahita itu Sulit. Sulit, kecil, Bapak, kecil ya. sekali. Baik. Contohnya begini. Misalnya anak tunagrahita itu tidak bisa membedakan antara kelapa dan gambar kelapa. Buah kelapa dengan gambar Gambar buah kelapa. Dia tidak bisa bedakan. Dia tidak bisa membedakan antara surga, neraka, Tuhan. Dan tidak punya bayangan itu. Baik. Dia tidak berfantasi, tidak bisa berfantasi tentang hal seperti itu. Baik. Jadi pikirannya masih konkret saja yang bisa Ya, dia. konkret pun Ya. juga kadang-kadang Konkret pun masih juga susah. kabur dengan yang abstrak. Baik. Dia tidak mampu untuk membedakan Karena antara ada- yang ada dan yang tidak ada. itu. Mengkoneksikannya Ada pun lemah, juga ya. susah. Iya. Begitu biasanya. Mengaitkan, Mengaitkan juga iya. susah. Untuk transfernya itu sulit. Jadi tentang kambing dengan anjing itu tempo-tempo untuk yang tunagrahita berat dan sangat berat tidak bisa bedakan. Tidak bisa juga. Sapi dengan kerbau tidak bisa. Tidak bisa juga. Kadang-kadang bahkan yang tahu hanya orang tuanya aja. Baik. Orang tuanya ayah Caranya ibunya dia tahu. menyebut itu hanya orang tuanya Iya. biasanya. Yang lain tidak tahu biasanya. Baik. Ini juga menjadi salah satu pengetahuan baru terhadap pemirsa di rumah. Kira-kira anaknya terkena sindrom tunagrahita apa enggak ini di rumah ya? Coba dicek mulai dari tingkah lakunya tadi. Sejak Bagaimana? dini ya. Iya, mulai dari apa tadi Bu? Mulai dari cara menghafalnya. Iya, bahasa, motorik, sosialnya, Baik. gitu ya. Ini juga teguran keras juga untuk para bapak ibu guru SD, TK dan lain sebagainya Iya. untuk lebih memperhatikan siswa-siswinya. Iya. Jangan salah nanti ketika anaknya nggak bisa bersosialisasi ternyata tidak diberikan treatment yang benar, Iya. akhirnya menjadi salah kaprah Iya. seterusnya. Tapi sekarang sudah Pak Mas, sudah canggih. Baik, Di TK Ada itu. jenis tunagrahita yang dikenal dengan Down syndrome. itu semacam apa Bapak? Ini Baru begini, bukan, ini fenomena lama, Baik. tetapi sebenarnya kejadian tunagrahita itu disebabkan karena faktor tertentu, yaitu Baik. faktor nutrisi. Nutrisi ketika ibu mengandung juga. Iya, gini, jadi ibu-ibu yang pada waktu hamil itu terjadi kekurangan yang cukup signifikan terhadap zat yang dikenal dengan yodium, maka akan menimbulkan kretinisme. Baik. Jadi anak-anak yang dilahirkan dari ibu ini cenderung untuk mengalami gangguan mental, ya, yang manifestasinya dalam bentuk
tunagrahita ini. Tunagrahita. Yaitu dengan ciri-ciri fisik, yaitu badannya biasanya kecil ya Bu ya, seperti anak-anak. Kemudian kepalanya besar, ya, kemudian mata proporsional. sipit, tidak proporsional. Kemudian kayak wajah mongoloid gitu ya, wajah Mongol gitu ya. Kemudian tangan-tangan jarinya pendek, gemuk-gemuk begitu, mulut selalu terbuka, kemudian ludahnya netes terus. Baik, ini gambaran yang sangat jelek sekali kalau jangan Iya saya. betul. Gambarannya seperti itu. Iya, baik. Ini anak dengan yang istilahnya Down syndrome. Iya, iya. Idiot ya. Iya, mungkin ada idiot, mungkin ada yang Iya. berat, mungkin ada yang agak ringan. Tetapi biasanya anak dengan begini nih terjadi pada suatu daerah tertentu. Baik. Misalnya di daerah lereng gunung di mana air yang dikonsumsi tidak mengandung kadar yodium. Yodium. Nah ini. Akhirnya berpengaruh terhadap janin yang dikandung itu tadi. Ya, jadi Betul. seperti kasus baru-barusan ini kan di daerah pinggiran Ponorogo, Mas. Ponorogo. Nah, itu kan ada, ya itu tadi karena kekurangan zat yodium sehingga di situ banyak sekali Down syndrome Down syndrome itu tadi. Di daerah Blitar ini lereng gunung Kawi, lereng gunung Kelut. sangat tinggi angka Sekitar kejadian. ini ternyata angka kejadian kritinisme tinggi sehingga anak-anak hampir satu kampung itu anak yang dilahirkan menderita Mengalami Down syndrome itu tadi. ini. Kenapa harus di lereng gunung, Bapak, atau di daerah pegunungan? Begini, karena orang yang tinggal di lereng gunung biasanya di ketinggian tertentu sehingga kadar Yodiumnya yodium yang kurang. ada di air itu jadi kurang. Oh, begitu. Kan kadar yodium itu bisa bersumber pada produk laut gitu ya. Baik, Makan-makan yang berasal dari laut ya, termasuk ikan, udang, apa yang berasal dari laut. Baik, kalau begitu solusinya untuk orang-orang misalkan yang di pinggiran seperti di lereng gunung dan Iya. sebagainya untuk mendapatkan sumber iodium itu sendiri bagaimana? Seyogianya dia harus banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung yodium atau garam yang digunakan garam yang beryodium. Baik. Ya. Baik. Jadi yang paling gampang, Mas, sekarang itu adalah garam yang beryodium. Baik. Jadi di situ sudah cukup sebetulnya. Dengan garam yang beryodium itu sudah cukup ya. Baik. Tapi seperti tadi dikatakan memang kalau sayuran itu jarang sekali mengandung yodium ya Pak ya. Iya. Tapi yang banyak itu terdapat pada ikan-ikanan, ikan laut. Tapi tapi biasanya kan ada pantangan gitu ya. Iya, kadang hamil, tidak boleh tidak makan boleh ikan makan laut ini. dan lain sebagainya. Iya, iya. Nah, ini yang justru perlu diberikan suatu penyuluhan bahwa sangat berbahaya khususnya kalau kekurangan zat yodium pada saat kehamilan. Oleh karena itu pemerintah sebenarnya cukup bijaksana yaitu khususnya Departemen Kesehatan dalam rangka untuk yodiumisasi itu ya. Jadi garam yang dikonsumsi oleh masyarakat harus garam yang sudah ditetesi dengan yodium. Baik. Saya kira untuk mendapatkan garam beryodium ini tidak susah sekarang. Karena tidak di susah. toko-toko sekarang sudah Hampir dijual, semua Bapak, toko ya. jual. Dan Iya. relatif murah. Dan relatif Iya, murah. Saya kira ini juga sudah merupakan program pemerintah udah lama sekali nih. Sudah penyuluhan tentang lama. yodium. Saya dulu masih SD, saya ingat suruh bawa garam ke sekolah, terus dites ini ada yodiumnya apa enggak. Iya. Kalau sekarang hampir semua yang dijual di toko sudah beryodium. mengandung Ya. yodium. Dan Baik. kalau semakin mahal itu mungkin yodiumnya semakin bagus. Gitu. Semakin bagus. Ini nggak berbahaya Banyak. kalau misalkan terlalu banyak yodium. Ada konsentrasinya, Ada Mas konsentrasinya. Beki. Jadi di dalam proses penetesan yodium di dalam garam itu sudah ada konsentrasi tertentu sehingga kebutuhan individu dalam menggunakan yodium dalam garam itu sudah sesuai gitu ya. Baik. Saya nggak tahu konsentrasinya seberapa, tetapi saya pernah baca bahwa jumlah kadar yodium di garam itu memang sudah sesuai dengan kebutuhan kita. Baik. Ini berarti kadar yang di garam yang biasa kita konsumsi itu tambahan atau mungkin memang sudah dari air laut sendiri? Ada tambahan. Ada tambahan berarti. Ada ya, Pak, tambahan. ya? Karena ada garam yang tidak beryodium. Oh, baik. Garam yang baru diambil dari laut, Dari laut? itu belum beryodium. Belum beryodium juga. Belum. Jadi nanti ada proses yodiumisasi itu memang ada proses itu. Baik, baik. Ini juga mengingatkan kita pentingnya mengonsumsi yodium juga. Ya, baik. Yeah. Tadi kita sudah berbincang tentang kebutuhan anak bertunagrahita membutuhkan pengasuhan khusus. Nah, kalau dalam kebutuhan pendidikan sekarang kita bertanya tentang kebutuhan pendidikan. Apakah anak-anak dengan tunagrahita bisa ikut pendidikan layaknya anak normal? Misalkan kalau SMU ya ikut di SMU biasa seperti anak yang lainnya. Bagaimana Ibu, Bapak? Iya, kalau pendidikan pasti butuh. Tetapi untuk levelnya atau tingkatan yang mereka harus capai itu memang tidak sama dengan anak-anak dengan kelas reguler. Baik. Jadi
seperti di kota kita di Malang ini, khususnya di Kecamatan Lawang, Baik. di Desa Bedali, itu ada yang namanya sekolah luar biasa. Baik. Yang tingkat pembina itu mendidik mulai dari SD sampai SMA. Baik. Baik. Tetapi ya SD, SMA sesuai dengan klasifikasi mereka. Baik. Jadi memang mulai dari SD, mulai dari sejak dini sampai Iya. dengan dewasa ini sudah ada pembinaan Ada, khususnya, ada. gitu ya. Jadi tergantung tadi ditentukan klasifikasinya. Iya. Kalau yang ringan mungkin pendidikannya ya hampir menyerupai yang normal, Normal. gitu ya Mas Baik, ya. baik. Tapi semakin tingkatannya itu semakin berat, nah pendidikan hanya sifatnya untuk memberikan stimulasi aja ya. Baik. Iya. Artinya dia bisa memenuhi kebutuhan dasar ya. Kebutuhan dasar itu ya makan sendiri bisa, minum itu sudah cukup bagus. Kalau yang tingkatannya itu yang berat bahkan yang sangat berat. Baik, Gitu. baik. Ini misalkan ada orang tua dengan anak yang mendapatkan cap tunagrahita, mungkin masih yang awal atau ringan, yang Iya. ringan. Kemudian si orang tua ini malu untuk menyekolahkan anaknya di sekolah khusus, Iya. sehingga harus mengirimkan anaknya ke sekolah yang umum atau yang biasanya SMU, SMA yang Iya. biasa. Apakah Iya. itu bisa dibenarkan atau bagaimana, Bapak? Iya. Ibu. Jadi begini, Bu Farida dulu atau saya dulu? Saya bisa Pak. Monggo, nanti Jadi, saya bantu ya. seperti tadi saya katakan, kita lihat dulu klasifikasinya. Nah kalau kita tahu ya memang, tapi sekarang mungkin Mas karena banyaknya anjuran dari guru, Iya. karena tadi kalau dikatakan malu gitu ya Iya, di sekolah, akhirnya disekolahkan umum. Lah nanti di umum akan terlihat gitu. Dan otomatis si guru ini kan mengetahui gitu ya, dan biasanya menganjurkan untuk ada suatu pendampingan. Baik. Seperti yang terjadi di beberapa sekolah, Baik. awalnya memang tidak terdeteksi, tapi setelah Berjalannya berjalannya itu baru mulai terdeteksi dan kemudian diminta data IQ-nya. Baik, baik. Nah, akhirnya dianjurkan untuk pendampingan. Baik, saya tahan dulu, nanti kita Iya. lanjutkan lagi. Iya, oke. Pemirsa di rumah jangan kemana-mana, masih di Stetoskop bersama Becky Chandra, Bu Farida dan juga Bapak Albertus. Jangan kemana-mana. Pemirsa, mungkin banyak dari Anda mungkin yang mengalami atau anak-anaknya yang mengalami tunagrahita, kadang merasa malu, minder untuk menyekolahkan anaknya di sekolah khusus. Nah, itu tadi yang sudah kita perbincangkan dengan Bu Farida dan juga Pak Albertus, ketika orang tua merasa malu terhadap mungkin tetangganya atau mungkin orang lain, waduh anak saya kok disekolahkan di sekolah yang khusus gitu. Iya. Akhirnya dikirim ke sekolah yang reguler. Nah, bagaimana Ibu? Tadi Bu Farida dulu, tadi Iya, dilanjutkan dulu Ibu. Iya, terima kasih Mas. Mungkin seperti yang saya tadi katakan bahwa kalau tingkatannya masih dalam klasifikasi ringan dan sedang, itu memang sebaiknya malah mengatakan dianjurkan untuk berbaur dengan yang umum. Baik, baik. Tapi nanti setelah di umum akan dievaluasi. Nah, setelah dievaluasi kita tahu bahwa biasanya satu kelas itu kan gurunya cuma satu ya. Iya. Bahkan maksimal ada yang dua. Itu kan nggak mungkin menangani satu khusus dengan tingkahnya yang, Iya, nah benar. akhirnya biasanya dianjurkan untuk pendampingan awalnya. Baik, baik. Nah, pada saat pendampingan itu kan dia mendapatkan stimulus sendiri. Mhm. Jadi kalau guru memberikan instruksi ke semua, nah dia mungkin perlu pengulangan. Baik. Seperti yang saya tadi katakan bahwa dia sulit menerima instruksi seperti anak normal langsung. Sehingga dengan adanya pendampingan tadi, dia bisa. Ini berarti pendampingan dari guru yang berada di Pendampingan dari khusus untuk anak. khusus untuk anak Iya, retardasi tunagra- mental tadi. Iya, Baik. jadi pendampingan itu biasanya dilakukan oleh usaha orang tua sendiri, Mas. Baik, Nah, baik. karena saya pengen mencoba gitu ya. Anak saya mau saya taruh di sekolah pendidikan umum gitu ya. Tapi dengan saya akan ya ekstra, akhirnya orang tua itu akan mencari biasanya ke sekolah-sekolah psikologi gitu ya. Mencari orang untuk mendampingi putranya. Ada itu jasa khusus untuk pendampingan anak dengan retardasi Retardasi mental mental. yang tingkatannya ringan dan sedang. Baik, berarti ketika anak ini sekolah nanti ada pendampingan Iya, gitu ya dari orang. khusus. Jadi untuk- masuk di kelas gitu. Baik, Jadi istilahnya mentransfer dari bu guru yang hanya kan bu guru nggak mungkin hanya fokus Fokus ke anak ini tadi. Iya. Baik, benar. Tapi dari segi sosial dia sudah mulai diajarkan gitu. Artinya ada keuntungan. Tapi kalau tingkatannya itu sudah masuk yang berat sampai dengan berat sekali, susah. Iya, saya kira juga nggak mungkin nggak bisa Iya, Ibu nggak ya. mungkin ya. Nggak mungkin. Sehingga orang tua harus sudah mulai menyadari. Baik, Dan ya itu tadi, daripada nanti di kelas umum itu menjadi olo-oloan ya, baik. disarankan sih ke sekolah yang luar biasa. Yang luar biasa itu Ya, tadi. sehingga Baik. di sana nanti kan akan mendapatkan stimulus yang lebih spesifik. Mhm. Apalagi kalau orang tua itu sibuk, nggak punya waktu untuk memberikan stimulasi. Baik, berarti juga agak
ribet juga ketika harus masukkan anaknya ke Iya. sekolah umum dan harus ada pendampingan. Iya. Kenapa nggak langsung aja ya ke tempat yang khusus itu tadi? Iya, sebetulnya begitu ya. Tapi kadang-kadang kan orang tua itu penasaran gitu Iya, ya. iya. Penasaran ingin dimasukkan dulu ke umum, tapi kalau nanti umum tidak memungkinkan, pasti disarankan untuk ke SLB. Ke ya. SLB itu tadi. Baik, spesifik. Bapak Albertus, kalau misalkan anak itu tadi misalkan dimasukkan ke sekolah umum tanpa pendampingan, apakah bisa? Apakah ada Iya. kemungkinan? Begini, jadi saya ingin bicara dulu tentang proporsi. Proporsi. Jadi jumlah anak tunagrahita di Indonesia itu sekitar 2,3% dari jumlah populasi yang ada. Baik. Jadi begini, banyak kasus yang terjadi sehubungan dengan ini faktor penolakan orang tua ini. Jadi pada waktu diketahui bahwa anaknya itu menderita gangguan tunagrahita, maka biasanya orang tua ini langsung shock biasanya. Baik, baik. Biasanya justru informasi ini disampaikan oleh sekolah. Sekolah menyampaikan ke orang tua bahwa, Bu, Pak, putra Bapak, Ibu ini tidak mampu untuk mengikuti sekolah reguler. Karena dengan bukti bahwa dia terus kelas 2 terus. Baik, baik. Sampai umur berapa kelas 2 terus. dua terus. Akhirnya disarankan biasanya. Disarankan oleh gurunya supaya mencari sekolah yang lain. Nah, biasanya yang terjadi ibu ini masih mencari sekolah reguler yang lain. Iya. Yang lebih ke pelosok-pelosok begitu, mencari ke tempat yang lain tapi yang lebih pelosok. Yang penting Ternyata reguler. juga sama nanti Iya. hasilnya. Baik. Seperti itu. Nah, akhirnya jalan terakhir ibu itu mau menerima atau mau tidak mau harus menerima kondisi putranya ini. Baik. Dan terakhir biasanya mau tidak mau masuk ke sekolah khusus, Baik. yaitu sekolah luar biasa ini. Ya memang Biasanya begitu. seorang ibu, insting seorang ibu masih tidak mau menerima kalau Iya, kenyataannya sulit untuk anaknya menerima. semacam itu. Betul, iya. Padahal kan keinginannya, waduh anak ini harus jadi anak yang Harapan orang iya, tua. benar, gitu jadi ya. harapan, jadi yang super gitu, jadi Iya. anak super. Tapi ternyata harus kandas mengetahui bahwa anaknya terkena tunagrahita. Iya. Baik, itu mungkin fenomena juga sering terjadi di masyarakat ketika mengetahui anaknya, waduh anak saya terkena tunagrahita. Saya tidak mau, ini juga nama baik saya dan keluarga juga, kadang Iya, juga betul. punya pikiran semacam itu. Baik, kembali ke pertanyaan saya tadi Bapak. Ketika anak itu tadi sudah dimasukkan, kalau tadi kan harus ada pendampingan ya dari Iya. Bu Farida, Iya. harus ada pendampingan khusus. Dalam rangka untuk mencoba ya. Mencoba, dalam rangka untuk mencoba. Ini masih tarafnya ringan, yang taraf ringan. Iya. Ketika masuk, kalau kita lepas langsung, apakah dia memang bisa mengimbangi teman-teman yang lain atau bagaimana? Iya, pasti akan kesulitan. Kesulitan. Jadi anak-anak dengan tunagrahita itu tidak mungkin bisa bersaing dengan anak yang normal. Baik. Jadi kalau di sekolah reguler, maka teman-temannya yang lain itu pasti kerja keras. Padahal dia tidak mampu. Maka kalau dengan teknik pendampingan ini sebenarnya merupakan suatu cara yang jitu menurut saya. Baik. Tapi biasanya juga orang Ada tua batasannya. suatu saat akan jemu juga. Baik. Dia akan ngelokro juga orang tua, wah didampingi sekian tahun ternyata Tetap juga nggak ada saja. hasilnya. Padahal yang dampingi tiap bulan harus Bayar. gaji sekian. Nah ini. Bayar juga. Akhirnya lama-lama orang tua juga harus menerima juga. Baik. Lalu kalau sudah tahu hal yang semacam ini, harus memang ada kesabaran dan lain sebagainya untuk menangani anak semacam ini. Kalau di rumah sendiri, prinsipnya bagaimana? Kalau Iya, tadi di sekolah. Betul. Jadi kalau di rumah ini memang orang tua yang saya jumpai atau beberapa orang tua yang pernah saya jumpai itu selalu mengatakan bahwa saya sulit untuk mengasuh anak saya di rumah. Nah ini dari 25 orang yang pernah saya jumpai untuk hal seperti ini, karena saya sudah mulai cari orang-orang tertentu yang mungkin dapat saya jadikan untuk sampel penelitian. Sampel penelitian. Ya, ya. Ternyata mereka juga kesulitan. Nah, dengan adanya itu, maka sebenarnya perlu ada profesi yang khusus yang bisa memberikan latihan gitu ya. Baik, Bukan pelatihan, tapi latihan, Latihan. orang tua terhadap bagaimana cara melatih anak yang tunagrahita ini di rumah, khususnya yang sedang dan ringan. Kalau yang berat menurut saya memang agak sulit. Ya, Baik. yang Harus berat ada- memang harus selalu dengan total care ya, Iya. dengan perawatan penuh. Tapi kalau yang ringan dan sedang ini biasanya minimal care. Dia dilatih untuk makan, minum, untuk berpakaian, untuk toilet training dan sebagainya itu Baik. bisa kita lakukan. Baik. Jadi prinsipnya ibu itu harus belajar dulu. Jadi kan memang ada yang full gitu ya, ada yang mungkin bagi yang mampu itu akan full. Apalagi kalau ibu orang tua bekerja biasanya pengasuh itu yang datang ke rumah. Baik, baik. Tapi bagi ibu yang punya waktu gitu ya, dia bisa belajar aja dari apa ini ya,
para yang memberikan stimulasi gitu ya, baik. belajar, kemudian setelah kan dia melihat bahwa dengan cara seperti itu, oh anak saya seperti ini dan lain sebagainya, maka dia bisa menerapkan itu sehingga lebih hemat ya. Lebih hemat juga. Iya. Lebih hemat karena Dirawat memang sendiri. stimulasi itu hanya perlu anak diajarkan untuk bersentuhan, melatih pendengarannya. Jadi berulang-ulang gitu Mas ya. Baik. Di menyelesaikan suatu tugas ya ekstra lah gitu ya. baik. Ekstra ini. Baik. Dari beberapa kasus yang pernah saya jumpai, ternyata banyak ibu-ibu yang juga belajar dari buku, Mas Beki. Baik. Jadi ternyata ibu-ibu ini juga Belajar. ada yang belajar sendiri dari Iya. buku, karena melihat kondisi anaknya seperti itu, maka dia tanya ke orang lain, mungkin awalnya malu, maka dia tanya ke buku. Baik. Atau ada juga orang yang mulai browsing internet. Itu yang saya pernah lakukan. Baik. Tetapi walaupun begitu, ibu-ibu ini juga masih kesulitan Baik. untuk melakukan pelatihan anaknya di rumah. Pelatihan. Nah, ini memang kedengarannya juga agak ribet nih. Iya. Agak ribet juga, harus merawat sendiri dengan berbagai Iya. macam pelatihan, Iya. harus ini, harus itu. Oke. Pertanyaan saya ini, Iya. Bapak sama Ibu, Iya. ada nggak cara yang paling efektif, misalkan penanganan medis tertentu agar si anak ini bisa meningkat EQ-nya? Ini yang Iya. mungkin cara pintas ini mungkin. Ada nggak Iya. kalau dalam medis? Sebenarnya- Kalau oh ya, monggo, meningkatkan beda. kalau Ya, Ibu Farida. meningkatkan IQ enggak ada ya Mas ya? Oh, nggak ada ya? Bu? Karena cenderung kalau sudah mulai perkembangan usia 17 itu Ya, IQ akan 18, cenderung 17, 18. IQ cenderung menetap. Baik. Jadi tidak ada yang ya apa caranya meningkatkan IQ dengan stimulasi apapun. Jadi kalau sudah terdeteksi IQ sekian, kalau tadi dikatakan sudah kurang dari normal, nah sekarang tinggal mengoptimalkan aja supaya anak ini bisa hidup mandiri, bisa mengikuti kegiatan sederhana. Baik. Artinya harapan orang tua itu nggak boleh terlalu tinggi gitu ya. Jadi disesuaikan dengan Proporsi anak sendiri, kemampuan anak sendiri. Nah itu tadi, Iya. kalau saya tidak punya waktu untuk misalkan orang tua, dia bisa langsung ke SLB tadi, Ya, gitu kan? baik. Nah kalau misalkan dia punya waktu, memang sebaiknya kalau memang ada waktu, sebaiknya distimulasi sendiri dengan cara tadi mendatangkan konsultan yang khusus menstimulasi anak retardasi mental, mungkin 1 minggu dilihat setiap harinya. Baik. Setelah itu baru melanjutkan atau dengan yang lebih hemat Iya. browsing tadi ya Pak ya, seperti yang disarankan Pak Albertus. Atau sekarang kan banyak ya. Iya, cari buku, literatur sendiri, buku sendiri. iya. Saya kira itu malah justru lebih murah ya, Iya. daripada Iya. harus mengirimkan ke SLB, mungkin biayanya tambah lebih mahal. Mahal, juga. iya. Cuman Baik. kuncinya satu, kesabaran. Baik, Gitu. butuh kesabaran juga. Barangkali saya tambahkan sedikit tentang bisa ndak meningkat EQ-nya EQ-nya anak itu tadi. di dalam memberikan rentangan ya, dalam memberikan rentangan tentang IQ itu Ya. ternyata memang tidak dipatok, misalnya sekian sampai sekian, ternyata ada rentangan. Oh, gitu. 50, 55 sampai 70 sampai 71 atau berapa. Baik. Kemudian 30 sampai 35 sampai 40 sampai berapa gitu. Baik. Rentangan inilah spelling yang bisa dicapai oleh anak ini. Maksimal ya. Ya maksimal. Tapi tetap di Minimal dan bawah maksimal. normal ya, Tetap Pak. di bawah normal. Baik. Jadi ada memang kemajuan, tetapi kemajuan itu tidak akan melebihi anak yang normal. Normal. Iya. Baik. Ini juga tadi kalau dibilang sama Bu Farida ternyata nggak ada cara menambah EQ Iya. secara instan, mungkin disuntik sensor tertentu gitu. Iya. Kalau ada kan mungkin lebih enak ya Pak Bu. Iya. Mungkin ini juga PR-nya buat para praktisi medis juga Iya. untuk mencari obatnya ini. Kira-kira ada nggak ya? Obat pinter itu ada ndak ya? Kalau ada obat pinter, waduh berbondong-bondong ya. Berbondong-bondong. Iya. Baik, kesimpulannya ini apa dari Bu Farida dulu? Iya, Bu Farida sedikit monggo Bu Jadi Farida. kalau saya harapkan sih bagi Bapak Ibu sekalian atau mungkin masyarakat yang punya anak dengan kelainan seperti ini, Iya. ya, kita tahu bahwa anak itu adalah anugerah, sehingga apa yang bisa kita lakukan yang terbaik itu ya usaha ya Mas ya. Iya. Apapun usahanya itu, ya tadi paling tidak kita sudah berusaha dengan cara mungkin konsultasi yang paling mudah ya. Iya. Atau yang lebih bagus lagi ya dengan memasukkan ke sekolah khusus supaya anak itu mendapatkan suatu stimulasi sehingga dia bisa optimal lah. Baik. Gitu. Bisa optimal untuk bersosialisasi dengan temannya dengan segala keterbatasannya. Baik. Jadi prinsipnya tidak usah malu dan terus selalu berkonsultasi. Terus selalu berkonsultasi dan sabar Dan tentunya. sabar, ya. Iya. Kalau dari Bapak Albertus? Ya, terima kasih para pemirsa sekalian di rumah. Jadi begini, ada beberapa hal yang perlu saya pesankan untuk pemirsa di rumah bahwa kalau kita memiliki anak atau barangkali keluarga yang salah satunya retardasi mental, maka yang perlu kita sadari adalah bahwa anak ini adalah karunia yang maha kuasa.
Oleh karena itu harus kita terima apa adanya. Awalnya sulit, awalnya memang sulit ya menerima ini. Tetapi mau tidak mau harus kita terima apa adanya. Dan untuk bertanya pada orang lain itu tidak perlu malu. Khususnya untuk orang-orang yang memang profesinya menangani hal seperti ini. Saya sarankan kalau ingin menyekolahkan putra-putrinya di sekitar Kota Malang itu nggak jauh. Di Lawang ada SLB, di Jalan Dr. Cipto di Bedali itu ada SLB Pembina. Itu SLB percontohan, Mas Beki. Nggih. Kemudian lagi untuk hal yang berhubungan dengan keterampilan, anak yang tunagrahita ringan dan sedang itu bisa dilatih. Bisa dilatih. Jadi bisa ditingkatkan gitu. Bisa ditingkatkan. IQ-nya dari yang mungkin kita bilang 50 jadi 55 misalnya. Masih 5 bisa ya, begitu. masih ada spelling 5. Masih bisa. Jadi masih mungkin. Kembali lagi ke pesannya dari Bu Farida tadi, butuh kesabaran, kemudian ketelatenan dalam menangani anak-anak dengan retardasi mental atau mungkin lebih seringnya tadi kita sebut sebagai tunagrahita. Atau oligofrenia. Kalau di pernyataan medis atau istilah medis itu dikenal dengan istilah oligofrenia. Agak susah juga ini. Baik, terima kasih Ibu Farida dan juga Bapak Albertus sudah hadir di studio Dama TV malam hari ini. Kita berharap nanti di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi nanti. Iya. Mudah-mudahan lebih jauh tentang apa saja yang berkaitan dengan tunagrahita ini. Monggo, Baik, terima kasih sudah hadir dan pemirsa di rumah. Ini tadi adalah perbincangan kita dengan Bapak Albertus dan juga Bu Farida. Kita bakal ketemu lagi, jangan khawatir karena stetoskop masih banyak lagi segmen-segmen atau tema-tema yang menarik nantinya. Dan jangan lewatkan karena stetoskop selalu hadir di hari Rabu malam, minggu kedua dan minggu keempat. Saya Begi Chandra atas nama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.